masyarakat di perbatasan ini? Baik, siap, kami akan laksanakan apa yang disampaikan oleh Dewan Pembina, melaksanakan agar organisasi ini dapat berjalan lebih baik. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk memberikan ucapan selamat kepada pengurus terpilih. Bapak Ibu bisa maju untuk memberikan ucapan selamat. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Saya sebagai pimpinan DPD sangat mendukung sekali atas inisiatif dan inovasi yang dilakukan oleh kawan-kawan pengusaha perbatasan berkolaborasi dengan pengusaha dari Sarawak, Malaysia. Ini kami dari Polres Kalimantan Barat bisa mendukung dan mengawal kegiatan bersifat positif ini. Karena itu sebenarnya nasional hadir masyarakat kita pakai kalau di mana Pak Alek lalu saya adalah bantu seperti saya katakan kan Pak Sarko zaman yang hadir pada hari ini, tapi tidak masalah Pak Alek itu sama kadang-kadang SDM itu Pak Sarko sama dan masih hubungan kami dengan beliau berarti hubungan dari pusat tentunya ke provinsi tidak ada masalah Pak Tuan itu Pak Sofi semuanya Pak Gubernur berbicara istilah masyarakat, berbicara untuk pengusaha-pengusaha lokal oke, tapi perizinan yang bisa ini beserta itu bermasalah kita sekarang ini tadi katakan oleh Pak nomor Pak itu memang kondisi kita selama ini di pusat Pak kabar ada masalah tapi bisa kawal dengan Pak Alek sebagai eksekutif saya juga legislatif bisa bantu selama ini untuk masyarakat di Kabupaten ini juga bagus sebenarnya. Jadi intinya kami dari Montor Kesehatan kalau selama pimpinan DPD Pusat Kalimantan Barat mendukung dalam mengawal masyarakat khusus seperti ini karena kondisi sejahtera orang Sangkau sekitarnya akan baik juga sampah sebagai bentuk usaha Malaysia juga ada masalah. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks pertemuan kita pada hari ini, pertama-tama tentunya saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator pendiri asosiasi ini, Bapak Nasri, ya, secara pribadi maupun pada kawan-kawan semua yang terpilih, Bapak Kiki. Tentunya ini merupakan tenaga baru ya untuk pertumbuhan ekonomi perbatasan. Itu pertama. Yang kedua, kami dari perspektif Kadin tentunya melihat ini sesuatu hal yang boleh dikatakan sesuatu yang sangat progresif, yang biasanya itu top down, ya. Tapi sekarang bottom up. Ya, artinya kearifan lokal ini muncul di sini, ya, di mana mungkin sebagian orang melirik sebelah mata ya, perbatasan pasti ekonomi apa sih yang bisa ini kan? Ternyata setelah saya kaji-kaji saya lihat dengan perputaran uangnya, ya mungkin nanti perbankan di sini lebih banyak bank-bank yang akan buka di sini, melihat perputaran uangnya di situ baru tertarik. Tapi nggak apa-apa, namanya perjuangan ya Pak Nasri ya, ya bersakit-sakit dahulu, ya. Bersenang-senang kemudian. Nah, jadi sekali lagi apa yang diharapkan oleh baik oleh pemerintahan Kalbar, ya Pak Alek, ya Pak Syarif, kemudian harapan juga kawan-kawan kita di seberang, tentunya suara-suara ini akan saya suarakan kembali ke pusat. Artinya memang beda kita sistem pemerintahannya, Datuk ya. Kalau sistem di Malaysia mungkin ada otonomi ya khusus ya. Kalau kami semua tersentralistik. Nah, jadi kebijakan pun nanti Pak Alex dari pun nggak bisa ngomong kalau pusat nggak ketok palu. Betul Pak. Oleh karena itu kalau di pusat mungkin pada level yang ini BNPB Pak ya, atau Kementerian Dalam Negeri, nah, itu selaku instansi yang langsung. Tapi tidak juga bisa bergerak sendiri karena kadang-kadang ya bukan kita buka-bukaan, ya ego sektoral juga. Makanya fungsi kami
selaku pelaku dunia usaha, ya menekankanlah, ya, mengajak kawan-kawan kementerian ini untuk bersama-sama, ya, untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, khususnya perbatasan ini, agar satu suara, ya, agar apa sasaran yang kita capai itu mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ya, saya meminjam bahasa satu perbatasan ini. Seperti tadi yang dikatakan dari Kadin Pusat, bahwa nanti insya Allah mungkin kita harapan saya juga tadi bicara dengan Pak Ketua Bank, kita akan membentuk satu komite kecilan yang sifatnya ad hoc, yang nanti akan kita membuat metrik apa hambatan-hambatan kita selama ini perdagangan antar negara ini, terutama di perbatasan ini, ya, permasalahannya kira-kira solusinya apa, yang mana nanti kita sama-sama akan membawa ke pemerintah masing-masing. Saya kira begitu, sehingga nanti tidak ada lagi seperti dikatakan dari Kadin Indonesia tahun 2005, kita tidak bisa lagi membuat sekat harus barang manusia, apalagi kita mempunyai satu perbatasan kan, satu daratan dengan Malaysia. Sekarang kita sudah melakukan penyesuaian. Hasil kita ini akan kita bawakan ke Kadin, ya, masing-masing Kadin, yang harapannya lagi akan dibawa di dalam konsep institusinya pada saat Sosek Malindo ataupun BMega. Kemudian API-EPIDO dalam waktu dekat nanti akan juga melakukan MOU dengan beberapa asosiasi yang ada di Malaysia untuk mengirimkan logistik ataupun ekspor impor antara kedua belah negara yang seimbang lagi. Dan kami sangat mengharapkan pengambil kebijakan di dua negara ini memang harus membuka ruang ini, terutama yang tadi macam kami, permasalahan kami karena good and transit, sehingga sebetulnya jalur Tikung ini adalah jalur logistik, bukan hanya jalur ekspor impor, tapi merupakan jalur logistik yang paling murah yang bisa bersaing dengan jalur logistik lain yang menuju Indonesia dan keluar dari Indonesia. Saya rasa demikian dari saya. Namanya Saya Nasir Elisan, bagian saya Dewan Pertimbangan Asosiasi. Terima kasih. Saya Alexander Rombongan, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi dan Indonesia membentuk asosiasi pengusaha impor ekspor perbatasan Indonesia. Kalau saya melihat ini membuat perubahan, ini seperti kita membuat sebuah sapu. Kalau dulu semuanya kan bergerak masing-masing. Sapu itu sapu lidi. Kalau dia tidak diikat, artinya setiap lidi berdiri sendiri. Tidak ada artinya apa. Tapi ketika dia diikat menjadi satu kesatuan, pengusaha ketika bergerak sendiri mungkin kekuatannya kurang, tetapi ketika sudah punya asosiasi dia punya kekuatan yang lebih. Nah, seperti itulah saya kira, dan harapan kita ke depan asosiasi ini bisa menaungi seluruh usaha impor ekspor di perbatasan dan ini juga memberikan kontribusi yang sangat positif bagi pengembangan ekonomi di Kalimantan Barat. Kita sudah punya 3 PLBN, ditambah Sintang lagi 1 PLBN Jawa. Ini harus menjadi 4, menjadi exit entry point untuk ekspor impor dari Indonesia khususnya Kalimantan Barat ke Malaysia dalam hal ini. Selamat bekerja kepada seluruh Dewan Pengurus dan semoga sukses. Mari kita sama-sama bersinergi untuk melaksanakan pembangunan ini, karena tanpa ada kerjasama, tanpa ada sifat gotong royong, kita tidak akan mungkin mendapatkan sukses. Terima kasih. Tuhan memberkati. pertamanya memang saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Roger karena telah mengundang saya ke majelis
saya tidak sebut besar, tidak mungkin wakil wakil gubernur Kalimantan bersama-sama kita. Jadi usaha ini adalah satu usaha yang saya percaya akan dapat menaikkan martabat para pengusaha kita dari Indonesia, khasnya Endeco kepada kita, termasuk saya di semua sawah. Jadi marilah mudah-mudahan gagasan inspirasi bersama bagaimana berkolaborasi untuk sama-sama maju bersama. So, terima kasih kalian. Dan saya harap jangan segan, jangan sibuk untuk berjuang dengan kita sawah khasnya di sini, termasuk tampil-tampil dan termasuk dengan saya sudah diketahui kampung saya hanya 23 km. Saya Novel Managing Director Kedua Pileport. Dalam Pileport sudah dioperasi 2021, tetapi di 2008 ada sedikit isu model isu dapat trade sampai sekarang. Pileport kargo-kargo di Indonesia dapat ekspor Indonesia ke Malaysia dan dunia, tapi Malaysia sana masih ada sedikit isu tidak mau kerja dengan Indonesia, mana kita ada kargo-kargo boleh impor ke Indonesia, dan ini demonstrasi belum itu regulasi atau cara bagaimana dapat legalize kargo masuk Indonesia. Saya pun harap tadi Jakarta boleh tolong sini. Ini sudah 8 tahun sudah. Kalau dia ada buka semua ekonomi dia itu bukan ekonomi setiap aku boleh hidup semua ekonomi ini. Saya menteri dah cakap itu buat pokok 1-3 itu cek jabatan tertinggi. Kalau kita dapat balik 1-3 ini macam dia Indigo punya community kalau Pontianak semua berjaya. So I'm looking forward to this tolong ini Indonesia tolong bukannya. Terima kasih. Saya Peter Pau dari KSI Management. Kita di bawah pimpinan Dato' Sri Wijaya. Kita PIT memang secara menjaga kita mau tolong kita rakyat. Bukan saja rakyat Sarawak, kita bersama rakyat di Sakau. Karena kita Sarawak sama Kalimantan memang ada beradik dan tampaknya nih ada beradik sama. Ya, kita harap kita sama-sama maju dalam Sarawak dan Sakau dan Kalimantan sama. Yes.